Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas terkait dengan penangkapan terduga pelaku yang menghabisi Muhammad Axel Harman Miller yang berusia 9 tahun, masih kelas 4 SD, yang juga adalah seorang putra dari politikus Maman Suherman, DPW PKS Banten, ketuanya di sana. Ini kan sudah ada kabar, ada juga video yang beredar penangkapan tersangkanya yang merupakan warga Palembang dan bekerja di perusahaan swasta besar di kota Cilegon, dan ada beberapa data yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan tersebut. Di antaranya adalah kartu Serikat Pekerja Chandra Arsi. Inisialnya adalah AH. Dan bagaimana kok bisa ketangkep? Terus hubungannya dengan kasus Muhammad Axel Herman Miller ini apa? Karena kan pada saat dia ditangkap ini bukan di kasus terkait dengan putra politikus ini, teman-teman, tapi terkait dengan kasus pencurian yang terjadi itu di rumah mewah mantan anggota DPRD Kota Cilegon 2 periode, Royce Yudin Sayuri. Bagaimana ceritanya? Kasus pencurian biasa kemudian dikembangkan, ternyata terduga tersebut adalah pelaku yang menghabisi Muhammad Axel pada Selasa 16 Desember 2025. Sebelum kita bahas ke sana pengembangannya, coba kita lihat adalah kronologi pada saat penangkapannya. Karena sekarang masyarakat pun juga selain memang banyak yang mengapresiasi kerja dari penyidik, tapi juga ada sebagian yang ngerasa curiga. Ini beneran nggak pelakunya? Jangan-jangan takutnya tidak berhubungan dengan peristiwa di rumah mewah perumahan Bukit Baja Sejahtera, Kota Cilegon, Banten tersebut ya. Nah, jadi kejadiannya adalah ini ketangkepnya pencuri ini itu di lingkungan Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Cilegon pada hari Jumat siang 2 Januari 2026. Jadi awalnya memang dipikirnya dari warga sekitar, salah satu keterangan dari Dede Rohana yang merupakan saudara dari pemilik rumah yang dicuri oleh AH ini, dipikirnya bahwa ini adalah pencurian biasa aja, tapi ternyata di malam harinya, karena kejadiannya kan di siang hari, pas malam harinya baru diketahui, oh ini ada hubungannya dengan kasus yang terjadi di perumahan Bukit Baja Sejahtera tersebut. Nah, dikatakan di sini bahwa rumah saudaranya ini memang sering ditinggal tiap weekend itu ke Tangerang Selatan. Aksi dari terduga pelaku yang mencuri di situ terekam CCTV dan kemudian dilaporkan ke Polsek Cilegon. Nah, tetapi sebenarnya di hari kejadian penangkapan Jumat 2 Januari 2026 tersebut, itu adalah bagian yang sudah bagian akhir sebenarnya. Karena sebenarnya di awalnya itu sudah ada pencurian oleh terduga pelaku yang sama. Kejadian pencurian pertama itu pada hari Minggu 28 Desember 2025. Karena kebiasaan dari keluarga yang dicuri ini itu biasanya kalau weekend itu liburan keluar kota. Apalagi juga sudah mendekati tahun baru, mereka juga liburan satu keluarga. Jadi si pencuri ini inisial AH sudah mengetahui kebiasaan dari target operasinya ini. Pada waktu itu di 28 Desember, dia ini masuk ke dalam rumahnya, kemudian mengambil ada sejumlah perhiasan dan juga ada brankas yang dipindahkan, letaknya berada di atas kursi roda, tetapi tidak berhasil dibuka. Jadi yang hilang hanya emas aja nih atau perhiasannya aja, tapi berangkasnya masih tertinggal di lokasi. Nah, akhirnya apesnya di hari Jumat 2 Januari 2026, ini si pencuri ini, pelakunya tuh balik lagi ke rumah tersebut untuk membuka berangkas. Bahkan dia balik itu nggak cuma sekedar tangan kosong, tapi dia ngebawa sebuah alat, kategorinya kayak pemanas gembok, agar dia bisa ngebuka berangkas tersebut. Nah, apesnya pada saat itu rumah tersebut kan memang dijaga sama ART lagi bersih-bersih dan memergoki si pelaku sedang mencoba membuka berangkasnya. ART-nya langsung teriak gitu ya, teriak, langsung nelpon pemilik rumah, saudaranya, tetangga, nelpon semuanya. Akhirnya si pelaku itu panik, dia lari keluar. Pada saat dia lari keluar itu kakinya terpleset, jadi dia itu bersembunyi di dalam rumah. Nah, untungnya sudah juga nelpon polisi setempat. Tapi untungnya adalah karena dugaannya kan yang datang pertama kali itu adalah Brimob ya, teman-teman. Wah, ini kok Brimob yang datang gitu, kebetulan kah? Atau sebuah, ya I don't know nih, apakah sudah
Ya, kita anggapnya ajalah kebetulan yang menguntungkan begitu ya. Jadi Brimob itu datang yang pertama kali langsung melakukan penangkapan kepada si terduga pelaku inisial AH tersebut. Penangkapannya cukup dramatis karena sempat kayak si AH ini pura-pura kayak nodongin pistol dugaannya, tapi ternyata pas ditangkap itu adalah mainan begitu. Nah, pada saat diamankan, ditangkap tersebut teman-teman, itu ternyata kan diketahui pada saat dia melakukan aksinya itu sudah direncanakan. Pada saat ditanya-tanya nih sama polisi yang nangkep, ternyata dia bilang kan motor kamu apa gitu, kamu kesini naik apa? Dia bilang saya nggak bawa motor, motor saya itu Beat kalau nggak salah. Karena memang kos-kosannya itu deket sama area TKP. Nama kosnya di sini disebutkan adalah Bumi Rakata Asri yang merupakan dekat dengan TKP. Nah, Brimob tadi kembali kenapa mereka yang datang pertama kali dugaannya karena memang sedang berhubungan dengan kasus Axel ya, yang sedang berjaga atau standby di perumahan Bukit Baja Sejahtera. Karena memang lokasinya nggak begitu jauh, makanya pas mendengarkan berita tersebut, langsung otomatis Brimobnya mengamankan lokasi tersebut. Dan luar biasa kejutannya, kok ternyata ini berhubungan dengan kasusnya Axel. Walaupun tidak serta-merta pada saat penangkapan ini berhubungan dengan tersebut enggak, tetapi ada jeda beberapa jam lah paling enggak karena ditangkapnya siang hari, malam harinya si salah satu keluarga korban yang pencurian ini bilang bahwa baru tahu ternyata ada hubungan dengan kasus tersebut. Ya, aku nggak tahu nih apakah ini sebuah petunjuk yang luar biasa atau jangan-jangan ada dugaan masyarakat yang curiga kayaknya jangan-jangan cuma kambing hitam aja ya. Kita lihat nanti ya keterangan resminya seperti apa. Nah, sekarang kan aku lihat nih ada beberapa keterangan si tersangka AH pada saat diwawancara secara singkat lah gitu sama polisinya atau penyidiknya. Pada saat dia diamankan, ditaruh di belakang bagasi mobil, dia nanya kan, dia ngomong dengan nada kesakitan dengan tangan diikat, kamu sembunyikan perhiasannya di mana aja begitu loh. Dia bilang bahwa saya sembunyikan itu di kos-kosannya katanya. Ada di bawah pot, di bawah kayak tempat pembuangan AC airnya. Pas dicek sama polisi di sana ternyata betul ada dua plastik terpisah dan itu berisi perhiasan. Nah, perhiasan tersebut dugaannya adalah milik dari rumah yang dicuri, milik dari Roy Syudin Sayuri. Jadi kan banyak yang tanya ini loh, bukankah kalau di lokasi TKP yang almarhum Axel yang 9 tahun tersebut di rumah perumahan Bukit Baja Sejahtera, kan kita dengarkan keterangan penyidik tidak ada barang-barang yang hilang, tidak ada juga kerusakan pintu ataupun juga jendela. Kok di sini dikatakan ada sejumlah perhiasan yang dikubur di depan area kosnya di bawah tempat AC tersebut? Oh, ternyata itu adalah dugaannya berasal dari tempat lokasi yang berbeda. Nah, lantas apa dong yang melatar belakangi dari terduga pelaku inisial AH ini melakukan aksinya menghabisi Muhammad Axel Herman Miller yang masih 9 tahun? Dengan data otopsi dikatakan di sini bahwa ada kurang lebih puluhan ya, 22 atau 23 tustus yang ini mengindikasikan bahwa sebegitu benci dan keselnya gitu loh. Karena kan suka nggak suka ya dengan anak 9 tahun, dengan dia melakukan 2 atau 3 sabetan aja, itu udah bisa untuk melumpuhkannya. Tapi kok dihubungkan dengan kasus pencurian ini, apakah ini adalah indikasi bukan sekedar motifnya tunggal, tapi juga adalah motifnya terkait dengan masalah sakit hati? Ada beberapa possibility atau kemungkinan. Yang pertama gini teman-teman, dia pasti sudah dapat dipastikan gitu ya, mengetahui kebiasaan dari keluarga ini. Karena kan dari keluarga korban Axel, rumah ini tinggali 8 orang dan tanpa satpam pribadi. CCTV-nya juga lagi rusak dan 2 ART di hari kejadian tersebut kan mereka pulang, sudah mengetahui nih jadwal pulangnya jam berapa aja. Kemungkinan yang pertama adalah bahwa si terduga pelaku inisial AH ini pada saat masuk ke rumahnya Axel almarhum itu mau mencuri tetapi tidak mendapatkan barang yang diinginkan, kemudian ketahuan, dia panik lantas melakukan aksi tersebut. Itu adalah kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, apakah dia, kan ada isu yang mengatakan bahwa sehari sebelum kejadian tersebut pada Selasa 16 Desember 2025, dikatakan bahwa sang ayahanda, Maman Suherman, itu dugaannya baru aja memberhentikan sejumlah karyawannya. Katanya sakit hati begitu. Nah, apakah itu menjurus ke sana juga?
aku lihat data sementara dari inisial AH ini, dia bekerja di perusahaan dugaannya adalah Chandra Asri karena ada kartu serikat pekerja di sana. Chandra Asri itu termasuk perusahaan yang besar menurut aku, gajinya juga lumayan di sana. Apakah ini hanya salah satu terduga pelaku aja? Masih ada kombinasi-kombinasi yang lain? Kita tunggu nanti ya perkembangannya seperti apa. Karena jujur, masyarakat sekarang juga udah cukup cerdas ya, tidak percaya 100% apa yang disampaikan penyidik begitu aja. Kita pengen tahu nih dengan segala hormat dari kepolisian di Cilegon, karena saat ini sedang ditahan di Mapolres Cilegon ya. Apa alat bukti yang menjadikan si AH ini adalah tersangka dari kasus yang menghabisi adik Axel ini? Kalau dua alat bukti kuatnya make sense dan masuk akal secara logika, pasti banyak yang percaya. Tapi kalau ternyata alat buktinya nggak kuat, wah ini nanti jangan-jangan cuma dijadikan tumbal aja begitu. Alat bukti dalam dunia hukum itu ada 5 ya. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Misalnya begitu ya, bahwa Axel dengan sidik jarinya ternyata cocok, matching dengan yang ditemukan di lokasi TKP, itu adalah data yang tak terbantahkan. Ataupun mengenai sidik jari, ataupun kayak data-data dia ini misalnya cairan atau potongan atau rambut dan sebagainya, itu match dengan si inisial AH warga Palembang yang tinggal di area tersebut, match ya udah nggak bisa terbantahkan lagi. Tetapi kalau alat buktinya adalah berdasarkan kayak keterangan saksi, baik itu saksi peristiwa atau pengakuan dari tersangkanya, itu termasuk yang cukup lemah sebenarnya. Makanya aku lihat sekarang keterangan dari penyidikan dikatakan belum ada rilis resminya, akan disampaikan segera terkait dengan penangkapan ini, apa hubungannya, harus dengan alat bukti yang kuat. Kalau nggak kuat, aku yakin masyarakat juga kayaknya nggak percaya. Tapi jujur sih, kalau aku lihat sekarang ini memang kemungkinan besar penyidik pada saat mengatakan sudah menetapkan dia sebagai tersangka dari kasus adik Axel, aku yakin sudah ada alat bukti yang kuat kenapa dia ditetapkan sebagai tersangka, bukan cuma untuk kasus pencurian di rumah seorang mantan anggota dewan, tapi juga di rumah Maman Suherman yang putranya dihabisi dengan sangat mengerikan tersebut, teman-teman. So, ini sudah mulai ada titik terangnya. Aku yakin memang kasus ini nggak terlalu sulit karena banyak area TKP itu yang masih steril, tidak ada orang masuk gampang gitu. Bahkan dugaannya anggota BRIMOB yang masih berjaga di area sekitar, yang masih mengawasi kasus ini, makanya ada berujung kepada penangkapan si AH ini, itu menunjukkan bahwa keseriusan dari aparat sangat tinggi banget dalam menangani kasus dari seorang putra politikus Maman Suherman yang merupakan ketua DPW PKS Banten. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.